Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai begitu banyak kegiatan kita hari ini dan pembelajaran kita akan berdevosi dan Ibu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan sehingga kami boleh hidup sampai pada hari ini Tuhan. Bapak, di pagi ini Tuhan Yesus kami kembali bersatu hati Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin berdevosi, kiranya Tuhan boleh pimpin setiap hati kami supaya kami benar-benar boleh fokus Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari setiap kami supaya kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Ya, kalau kalian punya Alkitab di rumah boleh dibuka. Ya, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Ya, Ibu akan bacakan. Kalian bisa mengikuti. Ya, lembaga kita memberikan judul Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi bacaan ini sudah jelas sekali ya tadi dari judulnya itu tentang Yefta gitu ya. Nah, berbelakangnya adalah Yefta ini merupakan ya tadi kan dia merupakan anak dari perempuan sundal gitu ya. Ya, perempuan sundal dan juga ia dibenci sama saudara-saudaranya begitu ya. Karena latar belakang Yefta yang anak dari perempuan sundal, yang dan perempuan itu bukan istri sah ayahnya, maka saudara-saudaranya itu tidak setuju begitu kalau Yefta ada di keluarga itu. Sehingga Yefta itu diusir ya, di ayat 2 tadi dikatakan Yefta itu diusir dan saudara-saudaranya tidak mau menerima dia. Kenapa? Karena ya tidak mau kalau nanti harta keturunan dari orang tua mereka itu akan turun ke Yefta. Jadi dia diusir sehingga dia bergabung dengan para perampok begitu. Ya, jadi kelihatannya sangat suram begitu ya dan kelam bagaimana kisah hidupnya Yefta. Namun kesuraman itu tidak berlangsung begitu terus menerus begitu ya. Karena apa? Karena pada saat orang-orang para tua-tua itu dan juga para tentara-tentara Israel itu mau menyerang Bani Amon, maka mereka membutuhkan Yefta. Kenapa? Karena Yefta ini seorang yang gagah berani begitu dan juga dia sangat perkasa. Sehingga mereka meminta Yefta untuk kembali lagi. Ya, makanya tadi dikatakan di ayat 4, 5, 6
itu mengatakan bahwa para tua-tua Gilead itu menjemput Yefta di tanah Tob, begitu ya. Mereka meminta Yefta untuk bergabung lagi dengan mereka untuk melawan Bani Amon, begitu. Tapi bagaimana responnya Yefta? Apakah Yefta langsung ikut-ikut saja atau tidak mau atau bagaimana, begitu ya? Ya, pasti Yefta juga melontarkan pertanyaan begitu, loh, kenapa kalian sudah mengusir aku dari keluargaku dan sekarang kalian menginginkanku untuk kembali lagi, begitu kan? Yefta pasti akan melontarkan atau bertanya seperti itu, begitu. Dan saat Yefta mempertanyakannya, maka juga dijawab, begitu ya, karena ya mereka membutuhkan peran Yefta pada saat itu. Dan Yefta memastikan, begitu kan, apakah nanti pada saat dia ikut, dia langsung dia ikut nih ya melawan Bani Amon. Setelah mereka sudah menang melawan, apakah Yefta tetap ikut atau Yefta diusir lagi, begitu ya. Yefta juga memastikan hal itu. Maka dia melontarkan di ayat 7 ya, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ya, kemudian ya dijawab ya oleh para tetua itu, yang pada akhirnya juga direspon oleh Yefta di ayat 9. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ya, kenapa dia mempertanyakan itu? Karena sebelumnya para tua-tua Gilead itu juga menyampaikan, ya nanti kalau misalnya Yefta ikut nih, terus Yefta menang, maka Yefta akan memimpin, gitu ya. Dan ya di ayat 9 juga dipastikan oleh Yefta. Dan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan melalui bacaan firman kita hari ini? Ya, hari ini tuh ada bacaan yang berjudul From Zero to Hero. Ya, kira-kira ada yang tahu tidak apa arti dari kalimat From Zero to Hero? Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya, dari nol menjadi pahlawan. Ya, apa gitu? Ya, jadi From Zero to Hero itu merupakan satu frase atau kalimat ya, yang artinya adalah dari kamu yang nggak apa-apa, yang kamu yang nggak jadi apa-apa, yang nggak ada apa-apanya, menjadi seorang yang wow, begitu ya. Itu makanya jadi seorang hero atau pahlawan. Ya, kalau tadi dari awal yang ibu ceritakan, yang kita baca juga bersama, bahwa latar belakangnya Yefta itu sangat suram, begitu ya. Dia lahir dari kandungan ibu yang ternyata perempuan sundal, yang bukan istri sah ayahnya. Kemudian keluarga dan saudara-saudaranya tidak setuju dia ada di dalam keluarga itu. Ya, jadi dan dia pada akhirnya harus bergabung dengan kelompok perampok, begitu ya. Jadi dilihat sangat suram begitu masa lalunya. Tetapi apa? Karena dia hidup itu tetap melihat siapa dirinya dan tetap dia tahu siapa dirinya dan identitasnya, ya maka dia juga akan bisa menjadi seorang yang ya hero itu ya. Jadi dari yang dia tidak ada apa-apanya sampai yang dia menjadi orang yang berpengaruh, begitu ya. Contohnya tadi kan dia menjadi orang yang berpengaruh pada saat bangsa Israel itu melawan Bani Amon, begitu ya. Jadi di sini diajarkan bagaimana kita itu ya, walaupun kita punya masa lalu yang sangat buruk, yang sangat suram, itu tidak menjadi penghalang untuk kita mencapai cita-cita kita, contohnya untuk kita bisa mengaktualisasi diri kita, begitu. Jadi itu tidak menjadi alasan atau penghalang untuk kita bisa lebih maju ya. Jadi ada cerita juga ya, ini ibu bacakan, seseorang namanya Edson Arantes do Nascimento ya, atau biasa dia dikenal sebagai Pele. Nah, Pele ini terlahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin atau yang sangat-sangat berkebutuhan. Tetapi pada saat dia besar, pada saat dia umur 17 tahun, dia mengharumkan nama Swedia, begitu. Kenapa? Karena dia mencetak gol di laga permainan sepak bola di Swedia, begitu. Jadi pada saat itu dia benar-benar
mencapai cita-citanya jadi seorang pesepak bola, dan dia mampu mewujudkannya ya, dengan ya dia mencetak gol begitu, kemudian dia mengharumkan nama negaranya, dan dia bahkan itu dia masih muda ya, masih umur 17 tahun, tapi dia sudah bisa mencapai setiap cita-citanya begitu ya. Dia mencapai setiap penghargaan-penghargaan yang ada. Dan kalau dikilas balik, dia itu terlahir dan menjadi anak di sebuah keluarga yang sangat berkebutuhan begitu. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk dia tetap maju. Ya, jadi Ibu harap kita sama-sama belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di masa lalu kita. Walaupun itu sangat buruk, bahkan sampai titik terendah sekalipun, itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa maju dan untuk kita bisa mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Ya, kuncinya bagaimana kita mau berdoa dan bekerja serta menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Begitu ya. Ya, itu saja devosi kita hari ini. Ya, Ibu harap kita bisa sama-sama belajar ya. Setiap hari kita pasti belajar. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan kami. Bagaimanapun latar belakang kehidupan kami Tuhan, dari mana asal kami Tuhan, budaya kami, keluarga kami Tuhan, itu tidak menjadi penghalang kami untuk kami maju, untuk kami mau menggapai cita-cita kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami tidak akan mampu jika kami melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kiranya Tuhan senantiasa mau menopangkan tangan Tuhan terhadap kami dan memampukan setiap kami Tuhan untuk kami benar-benar mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati proses from zero to hero Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini juga Bapa, kami akan melakukan pembelajaran Tuhan. Walaupun kami terpisah Bapa di rumah kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu atas kami masing-masing, supaya kami boleh fokus Tuhan untuk tetap belajar dan semangat Tuhan walaupun di tengah kondisi seperti ini. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.